Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqa al-insana wa 'allama al-bayana 'ala al-insani ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan rahmat-Nya di sepanjang kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang sempurna, tubuh yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita dua mata yang bisa kita melihat keindahan-keindahan dunia ini, kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut tanpa sedikit pun ada bayarannya. Jika mata kita sakit, kita bawa ke rumah sakit untuk diobati, dikasih kacamata, dibayar, Bapak. Ya nak? Kesalahanku maktuwa tidak pernah Allah meminta bayarannya. Sakit sekali atau karena itu debu, ya merah maktuwa lupa ke rumah sakit bayar. Allah Subhanahu wa taala luas nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat lisan yang bisa merangkai kata-kata yang setiap harinya tidak mampu kita menghitung berapa jumlah kata yang telah kita ucapkan. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu seko yang tahu dia sehari tadi barakatuh mece. Ada pak? Ada ibu-ibu ada nak? Lihat kalau mencatat ya, mulai besok pagi dicatat dari pagi. Ada bapak ibu muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di satu pesantren ada namanya Yaumil Lughah, hari berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Siapa yang mencoba bahasa Indonesia satu kata dibayar 100 rupiah. Satu kata 100 rupiah di pesantren. Maka di hari tersebut para santri banyak diam. Rasanya ikut diam-diam saya. Bagaimana kalau seandainya Allah menuntut kita untuk membayar 100 rupiah di setiap kata yang kita keluarkan setiap hari? Apakah kita tahu ya Pak? Gadang pada listrik ini Pak ya? Gadang pada tagihan ayam kena. Begitulah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah nikmat Allah itu yang ada pada batang tubuh kita ini. Sungguh kita orang yang kaya. Maka berhentilah melihat nikmat Allah itu hanya dengan uang, permata, emas, dan materi-materi dunia itu. Karena Bapak Ibu, materi dunia itu kata Rasulullah SAW, seandainya seseorang itu diberikan satu lembah yang berisi emas, dia akan meminta lembah yang kedua. Dia lembah, dia minta yang akan tiga. Seperti itulah dunia tidak akan pernah puas-puasnya. Maka dengan
memaksimalkan nikmat yang dekat dengan diri kita ini, yaitu tubuh kita ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Maka sangat merugilah seseorang yang hari-harinya berlalu harinya tidak menghasilkan amal soleh satupun selain dari yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang wajib-wajib itu pokok dibayar Bapak Ibu. Tapi yang lainnya banyak amalan-amalan yang bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan memaksimalkan nikmat-nikmat Allah yang ada di batang tubuh kita ini sangat banyak sekali. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari ini tema kita yaitu sebab terhalangnya doa. Bapak Ibu muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah inti dari ibadah. Dan doa itu adalah senjatanya orang mukmin dan pilar tegaknya agama. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memerintahkan kita di dalam hadis-hadisnya untuk senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari setiap ibadah yang kita lakukan adalah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Salat yang kita lakukan mulai dari takbiratul ihram sampai salam, rangkaian dari doa-doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat yang kita lakukan jangan sampai salat yang tidak ada nilainya. Hayati salat kita Bapak Ibu, dan itu seminimal-minimalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu waktu di bulan Ramadan ini yang bisa kita rutinkan di waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah adalah ketika sahur. Karena di bulan-bulan lainnya belum tentu kita bangun di waktu sahur ini Bapak Ibu. Tetapi di bulan Ramadan kita kalau tidak terlalu pasti makan sahur. Jangan jadikan sahur kita hanya sekedar makan, tetapi jadikan sahur kita itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sahur adalah salah satu waktu yang makbul untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan di waktu sahur kita hanya menyempatkan untuk makan, tetapi sempatkan untuk berdoa kepada Allah. Kalau tidak tentuan akan diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal tagakkan salat 2 rakaat. Hayati salat kita mulai dari doa iftitah sampai doa tahiyat akhir, itu hayati. Itu doa isi sadar, doa-doa yang luar biasa. Kalau kita tahu maknanya Bapak Ibu, alapan muah permintaan awak di situ. Tapi orang yang tidak dihayati solatnya, dia lebih senang tergesa-gesa dalam solatnya, lebih sering dia terburu-buru di dalam solat. Asalah kacapik sudah yang penting kewajiban terpenuhi. Padahal Bapak Ibu muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam solat yang kita lakukan mengandung doa-doa yang sangat banyak dan doa-doa yang sangat mulia. Maka Bapak Ibu muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, dan ini sangat populer ayatnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba-hambaku bertanya tentangku, maka jawablah bahwasanya aku itu dekat, qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengabulkan setiap orang yang berdoa. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepada, kata Allah Subhanahu wa taala, agar apa? La'allahum yarshudun, agar mereka senantiasa berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulnya sallallahu
Kita masuk kepada inti dari pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu di antara sebab-sebab terhalangnya doa. Yang pertama, makan, minum, dan memanfaatkan hasil dari yang haram. Makan, minum, dan memanfaatkan hasil dari yang haram atau hasil dari usaha kita yang haram. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita di dalam hadis beliau, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin am min haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman di mana seseorang tidak lagi memperhatikan di mana dia mengambil harta, mendapatkan harta. Amin halal, apakah itu dari yang halal? Amin haram, apakah itu haram? Tidak peduli baginya. Yang penting dia mendapatkan harta, yang penting keluarganya senang, yang penting orang-orang senang, yang penting dia bisa berbangga-bangga di hadapan manusia. Tidak lagi dia perhatikan Bapak Ibu muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW akan datang masanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, hai sekalian manusia, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada para rasulnya. Faqala ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan kerjakanlah amal soleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Wa qala, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Summa dzakara rajula, lalu Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yutilus safar, yang sedang sepertinya baru melakukan perjalanan jauh. As'asa baro yamuddu yadaihi ila sama. Rambutnya kusut, pakaiannya kusut, yamuddu yadaihi ila sama. Lalu dia mengangkat tangannya ke langit untuk berdoa. Ya Rabb, ya Rabb. Lalu dia memanggil nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersungguh-sungguh. Wa mat'amuhu haram. Sedangkan kata Rasulullah SAW, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia gunakan untuk memanfaatkan untuk hidupnya dari yang haram-haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan, kata Rasulullah SAW. Ini yang pertama, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila daging yang ada di batang tubuh kita ini tumbuh dari yang haram, maka doa-doa kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang telah kita bacakan ini. Maka mari kita perhatikan dari mana hasil pencarian kita, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang haram ini tidak kita hanya melihat dari zatnya saja atau dari hasil usaha kita saja. Misalnya Bapak Ibu, kita bekerja, menerima gaji, sudah kita penuhi kewajiban-kewajiban kita, ya, masuk jam 8, pulang jam 4, sudah kita penuhi, berarti halal gaji kita. Tetapi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah berikat janji dia di dalam bekerja, masuk jam 8, keluar jam 4 sore, lalu dengan lalai-lalai dia masuk jam 9, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah termasuk ghulul
Dan ghulul ini kata Rasulullah SAW di dalam hadis beliau mengatakan kata Rasulullah SAW, iyyaya wadzunuba alladzi la tughfar, waspadalah dengan dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ghulul, yaitu yang pertama ghulul kata Rasulullah SAW. Apa itu ghulul? Man ghalla syai'an, siapa yang ghulul terhadap sesuatu, fayatiya fi yaumil qiyamah, maka sesuatu tersebut akan dibawanya pada hari kiamat, diperlihatkan kepada seluruh manusia. Apa itu ghulul? Yaitu berkhianat. Kalau dahulunya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghulul ini terjadi ketika harta rampasan perang itu ada orang yang mengambilnya sebelum dibagikan. Itu ghulul. Ini namanya khianat. Maka termasuk juga ghulul ini adalah korupsi. Ini ghulul juga. Dan juga ghulul ini adalah berkhianat di dalam amanah. Ini termasuk ghulul. Amanah kita sesuai dengan akad perjanjian kerja kita, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Ini amanah. Jika kita tidak memenuhi amanah ini, maka masuk ke dalam ghulul. Akan kita bawa, akan kita pikul nanti pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada lagi transaksi, tidak ada lagi waktu itu bisa kita mengembalikan segala apa yang sudah kita makan, hanya untuk mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya kita membawa harta ghulul ini di hari kiamat? Yaitu maknanya adalah penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada di antara kita yang sudah berakad di dalam bekerja, lalu kita khianati dengan datang terlambat, pulang cepat, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaya wal dzunuba la tughfar. Hati-hatilah, waspadalah dengan dosa-dosa yang tidak diampuni. Yang pertama al-ghulul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghulul ini juga berkhianat ketika ada transaksi bekerja sama saham misalnya. Sudah dikumpulkan investor-investor Bapak Ibu, dikumpulkan, lalu dimakan sendiri tanpa ada pertanggungjawaban, lalu mengaku-ngaku bangkrut misalnya, atau saya sudah berusaha sekuat mungkin tapi bangkrut, padahal dia hanya memanfaatkan saja. Tidak ada sedikit pun usaha dilakukannya. Ini termasuk ghulul, berkhianat terhadap kerjasama yang dia lakukan. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aklur riba. Dosa yang tidak diampuni. Tadi yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, yang pertama tadi adalah ghulul, yang kedua aklur riba, memakan harta riba, bertransaksi dengan riba. Ini lebih bahaya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dosa riba ini adalah dosa yang amat besar. Di antara azab-azabnya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang memakan riba ini di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan kerasukan syaitan, dalam keadaan sempoyongan, dalam keadaan mabuk. Ini karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyaya wadzunuba allati la tughfar. Hati-hatilah, kata Rasulullah SAW, dengan dosa yang tidak diampuni. Al-ghulul, faman ghalla syai'an ata bihi yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan ghulul, yaitu curang, maka akan datang pada hari kiamat dengan membawa harta ghulul tersebut. Wa akilur riba, yang kedua memakan harta riba. Faman akala riba, siapa yang memakan riba, kata Rasulullah SAW, bu'itha yaumal qiyamah majnunan yatakhabbat, maka akan dibangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan gila dan sempoyongan karena kemasukan syaitan. Tsumma qara'a, lalu Rasulullah SAW membacakan ayat surah Al-Baqarah ayat 275,
alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Tidaklah orang-orang yang memakan riba, kata Rasulullah SAW, dibangkitkan pada hari kiamat melainkan seperti orang yang mabuk atau sempoyongan karena kemasukan syaitan. Kemudian bahayanya dosa riba ini juga tidak hanya terhalangnya doa kita, tetapi juga Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemakan riba ini nantinya di hari kiamat dia akan diazab di dalam sungai darah. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitul lailata rajulaini atayani." Aku bermimpi dan datang kepadaku dua orang, kata Rasulullah SAW. Fa akhrajani ila ardin muqaddasah. Lalu keduanya membawaku keluar kepada suatu kota yang disucikan. Fantalaqna hatta ataina ala nahar. Lalu kami berangkat sampai pada sebuah sungai min damin, dari darah, fihi rajulun qa'imun. Di dalam sungai tersebut ada seseorang berdiri, wa ala wasatin nahir wa ala wasatin nahar, dan di tepi sungai rajulun baina yadayhi hijaratun. Yang di tepi sungai itu juga ada seseorang yang berdiri, di tangannya ada batu. Fa aqbala ar-rajul alladhi fin nahar. Lalu orang yang ada di dalam sungai itu dia ingin menepi. Fa idza arada ar-rajulu ay yakhruja, ketika dia ingin keluar, rama ar-rajulu bihajarin fi fihi. Lalu orang yang berdiri di tepi sungai tadi melempar mulut orang itu kembali dia ke tengah sungai. Lalu begitu selanjutnya, faja'ala kullama ja'a yakhruja rama fihi bihajarin. Begitu selanjutnya, kata Rasulullah SAW, fayarji'u kama kana. Lalu dia kembali ke tempat semula. Fakultu madza? Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada dua orang yang mendampingi tadi, apa ini wahai orang yang, wahai laki-laki yang mendampingiku? Faqala alladhi ra'aitahu fil nahari akilu riba. Yang kamu lihat wahai Muhammad, orang yang berada di dalam sungai tadi adalah akilu riba, orang yang memakan riba. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebenarnya masih banyak terkait dosa-dosa riba ini. Di antaranya juga ialah dosa riba itu adalah dosa yang amat besar dosanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riba 33 baban." Riba itu ada 73 pintu dosa. Aisaroha mithlu ayyankihar rajul ummahu. Dosanya yang paling ringan seperti seorang laki-laki menzinai ibu kandungnya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zina adalah dosa besar. Zina ini termasuk dosa besar. Berzina, tetangga berzina dengan tetangganya lebih besar dosanya zina orang biasa, orang yang tidak saling kenal. Yaitu dalam suatu hadis saya temukan 7 kali lipat dosa orang berzina orang biasa itu dosanya tetangga berzina dengan tetangganya. Selingkuhan, tetangga suaminya pergi kerja luar negeri, lalu dia memanggil lelaki tetangganya ke rumahnya. Ini dosanya 7 kali dosa zina orang biasa. Dan dosa zina yang paling besar adalah seseorang berzina dengan keluarganya. Ini dosa zina yang paling besar, yang paling tinggi tingkatannya. Lalu di riba, dosa zina yang paling rendah adalah seperti ini, seperti seseorang berzina dengan keluarganya. Luar biasa Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari dosa yang ini. Maka wajarlah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memasukkan harta haram ke dalam perutnya, doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima, tidak dimakbulkan? Karena tidak khusyuk dan lalai. Tidak khusyuk tetapi lalai dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih tergesa-gesa di dalam berdoa. Di dalam sholat kita pengennya cepat siap saja, ya. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar nilai ibadah kita atau sholat kita itu lebih tinggi nilainya dan lebih khusyuk pelaksanaannya, maka datangilah sholat berjamaah. Dan juga Nabi SAW sangat menganjurkan kepada kaum laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Maka pandangan
ulama dari hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait sholat berjamaah ini, kalau seandainya di rumah-rumah orang yang meninggalkan sholat berjamaah ini tidak ada anak-anak dan perempuan, maka pantas untuk dibakar rumahnya. Ini maksudnya adalah ancaman bagi orang yang tidak sholat berjamaah bagi laki-laki. Ya, pantas dibakar rumahnya kalau seandainya tidak ada perempuan dan anak-anak kecil di rumah tersebut. Nah, ini ancaman sebenarnya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau masyarakat kita tidak sholat berjamaah lalu kita bakar rumahnya, bukan seperti itu maknanya. Tapi ini ancaman bahwasanya sholat berjamaah bagi laki-laki itu oleh sebagian ulama dan jumhur ulama wajib hukumnya. Dan juga untuk meningkatkan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gemar melakukan maksiat. Maksiat ini juga menutup pintu-pintu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah dosa-dosa yang dapat menolak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian saja yang dapat kita sampaikan karena waktu yang terbatas. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian dan singkat dari Ustaz kita yang kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Kemudian kami sampaikan juga penerimaan dan silakan pada hari ini berjumlah 674 rupiah. Gajiannya dari Pak Imam Masjid berjumlah 644 rupiah. Kemudian dari Pak Yatim berjumlah 180 rupiah. Kemudian Pak Marwa berjumlah 140 rupiah. Kemudian dari pesantren Ramadan berjumlah 95 rupiah. Total penerimaan 674 rupiah. Semoga apa yang telah kami lakukan dari para saudara dengan pahala yang signifikan. Demikian yang kita serahkan kepada Ini angin je baca. Angin je. kami.